Hai Anika, guys di sini. Jadi di video kali ini saya dikirimi Samsung sebuah TV yang gede banget. TV ini ukurannya 75 inch. Buat saya pribadi yang jarang banget nonton TV, awalnya saya mikir buat apa nonton TV kok gede-gede banget. Ada. Tapi setelah saya nonton film di sini, main PS5 di sini, pikiran saya langsung berubah. Kenapa nggak dari dulu saya beli TV yang ukurannya segede ini? Kenapa bisa seperti itu? Akan saya jelaskan alasannya. BTW, ini namanya adalah Samsung AU8000. Ada berbagai macam SKU dari AU8000 ini, ada yang mulai dari 43 inch sampai yang paling besar 85 inch. Dari segi ukuran bisa dibilang ukuran layarnya dari kecil ke besar ada semua untuk yang seri AU8000 ini. Kalau dulu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu, TV 43 inch itu sudah menjadi ukuran yang ideal. Tapi makin kesini, konsumen TV bergeser dan semakin menginginkan TV dengan layar yang lebih besar lagi. Jadi segmentasinya memang bukan untuk orang yang nonton TV pada umumnya. Karena gaya orang nonton TV itu beda-beda. Contohnya saya adalah orang yang bukan jarang lagi sih ya, tapi nggak pernah nonton TV. Mungkin terakhir nonton TV, kapan ya? Lupa, mungkin lulus kuliah dulu. Siaran TV yang saya maksud adalah TV seperti RCTI, SCTV, dan teman-temannya. Cuman kalau nonton acara TV di YouTube itu masih pernah. Tontonan saya lebih ke TV digital dan juga streaming seperti Netflix, Disney+, HBO, Mola, dan lain-lain. Itu pun kadang di handphone. Saya bakalan nonton TV yang ukurannya gede seperti ini kalau misalkan lagi kumpul sama tim DKID, sama keluarga, sama temen-temen. Dan saya pun yakin kalian juga jarang pasti nonton TV lokal, ya kan? Jadi buat saya pribadi yang jarang banget nonton TV, ketika Samsung ngirimin TV segede ini, yang ada di pikiran saya, ada buat apa sih TV gede-gede? Kayaknya bakalan tersimpan di gudang deh. Tapi ketika saya udah nonton langsung pakai mata kepala saya sendiri, feel-nya itu beda banget. Pengalaman nonton TV yang biasanya biasa aja berubah. Rasanya itu kayak di bioskop tapi kita sewa semua kursinya, cuman kita dan teman-teman kita yang ada di sana nonton. Jadi kayak kita benar-benar ikut masuk dan berimajinasi bareng dengan filmnya. Mungkin statement saya terdengar lebay, tapi itu memang kenyataannya ya. Buat kalian yang mungkin rumahnya deket studio DKID dan kalian belum pernah nonton di TV segede ini ya, kalian bisa main ke studionya DKID dan kita nonton bareng. Dan kalian lihat gimana bedanya nonton di TV biasa dan TV 75 inch dari Samsung ini. Karena Samsung AU8000 75 inch ini nggak hanya gede dari dimensinya aja, tapi juga diimbangi dengan berbagai fitur yang banyak banget yang bisa membuat pengalaman nonton kita itu lebih nyaman. Samsung AU8000 ini menggunakan picture engine yang dinamakan Samsung dengan kristal prosesor 4K. Dan kristal prosesor 4K ini bisa upscaling. Jadi walaupun kita memutar video atau konten yang resolusinya nggak 4K, sama dia akan di upscaling. Dan nggak hanya di upscaling by size aja atau hanya di stretch aja, dia akan di-analyze scene by scene. Bukan hanya scene by scene aja, tapi juga di-adjust warnanya. Kontras rasionya juga akan di-adjust, jadi mata kita nggak akan notice kalau gambarnya di upscaling. Dan emang kualitas kristal UHD panelnya Samsung ini di mata saya, walaupun dia bukan yang QLED, tapi tetap terlihat detail dan smooth banget. Untuk kualitas warnanya memiliki saturasi yang pas, warnanya itu nggak lebay dan terlihat lebih natural. Samsung menyebut warna yang dihasilkan oleh AU8000 ini dengan Dynamic Crystal Color. Dynamic berarti dia akan menyesuaikan scene by scene dengan algoritmanya. Dan kalau kalian lihat, gila sih ya, apalagi kalau kalian lihat dengan mata kalian langsung gitu, kayak bener-bener mind blow. Terus dia juga sudah support fitur XDR10+, di mana dengan fitur ini kontrasnya akan terlihat lebih nyata, gambar terang akan terlihat lebih terang, gambar gelap akan terlihat lebih gelap. Picture profile-nya juga bisa kita atur settingannya. Ada pilihan untuk standar, cinema, dan juga filmmaker. Kalau saya pribadi lebih suka yang filmmaker karena warnanya terlihat lebih adem, lebih sinematik, dan warnanya ini akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembuat filmnya. Intinya kalau soal kualitas gambar yang dihasilkan oleh Samsung AU8000 ini, menurut saya nggak perlu diragukan lagi. Karena buat saya pribadi yang biasanya nonton streaming film di Netflix, Disney+, atau HBO di handphone, di smartphone, jarang banget sekarang saya nonton di smartphone. Rasanya itu kayak beda banget. Ibaratnya kalau analoginya seperti ini. Jadi saya masuk ke mobil yang LCGC, itu pakai handphone, terus saya masuk ke mobil yang mewah, buatan Jerman gitu, nonton di TV ini. Jadi rasanya kayak nggak mau balik ke mobil LCGC. Kenapa saya analogikan dengan mobil mewah? Karena desain dari Samsung A8000 ini
mewah banget. Samsung menyebut desainnya dengan Air Slim, setipis udara. Saya nggak tahu kenapa dinamakan dengan Air Slim, tapi yang jelas dia slim banget. Nah, kalau kalian lihat, frame-nya ini tipis di keempat sisinya. Bahkan Samsung mengorbankan logonya itu kecil aja di pojok seperti ini. Jadi keempat frame-nya tipis. Dan bukan hanya frame-nya aja, tapi di bagian panelnya ini juga tipis banget. Kira-kira segini aja loh, tipis banget. Jadi kalau misalkan kita mounting di tembok, apalagi ditambah pakai slim fit mount-nya, jarak antara TV dan temboknya itu bisa hanya 7,5 mm. Jadi benar-benar dia kayak nempel banget di tembok. Bahkan saking tipisnya, dia juga memiliki fitur yang namanya ambient mode. Jadi ambient mode ini adalah fitur yang bisa membuat TV ini menjadi frame foto. Jadi kita bisa pasang wallpaper, karya seni, atau foto keluarga di sini. Tapi berasa sultan banget ya kalau misalkan kita punya TV 75 inch hanya digunakan untuk frame foto keluarga. Gila sih, itu benar-benar sultan banget. Dan sesuai dengan namanya, ambient mode kita juga bisa pilih cinemagraph. Jadi ada berbagai macam skenario biar kita merasa relaxing gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau nonton TV dan pengen ada bara-bara api seperti ini. Dan saran saya kalau mungkin kalian juga keracunan pengen nyobain TV berdimensi 75 inch dari Samsung ini. Saran saya beli mount bracketnya ya. Karena TV-nya 75 inch tapi sayangnya untuk kakinya ini dia masih pakai plastik. Mungkin Samsung berpikiran karena dia tipis, jadi nggak perlu menopang yang berat-berat harus pakai aluminium. Tapi takutnya kalau ada anak kecil terus penasaran dengan gambar yang ada di TV dan didorong-dorong jatuh kan sayang. Bicara main game di TV, Samsung juga punya TV gaming series seperti di seri Hi90A, Hi70A, dan juga Hi60A. Dan walaupun AU8000 ini bukan TV gamingnya Samsung, tapi tetap diberikan ALLM atau Auto Low Latency Mode yang memberikan reaksi cepat ketika kita gunakan untuk main game. Jadi kalau misalkan saya main PES 2021 di sini pakai PS5, saya tekan sliding, karakternya akan langsung sliding gitu, nggak delay. Karena kalau misalkan main game terus delay, mau sliding, delay kan nggak enak banget. Terus juga ada fitur Motion Accelerator Turbo yang diklaim Samsung respon time layarnya akan makin cepat. Gambar perpindahan frame-nya yang cepat seperti film balap atau game balap akan terlihat lebih smooth dan minim motion blur. Kalau respons time yang smooth ini saya percaya sih ya, karena kalau misalkan saya nonton film yang banyak CGI-nya, kadang karena terlalu smooth, terlalu detail, itu efek CGI-nya sampai terlihat. Kadang ada artis yang juga actingnya itu juga terlihat gak bagus karena saking detailnya. Dan karena ini adalah smart TV, jadi dia punya operating system punya Samsung sendiri yang namanya Tizen. Ya mirip-mirip dengan Android TV, UI-nya juga user friendly banget, gak perlu lama untuk bisa adaptasi dengan operating system Tizen ini. Bedanya dengan Android TV yang pernah saya review, Tizen ini dia lebih cepat bootingnya dan juga lebih responsif. Jadi kalau misalkan kita pilih pop-up menu atau menu apapun dengan remote-nya ini, cepet banget, responsif. Dan kalau misalkan kita mau balik ke home screen, kita nggak perlu keluar dari filmnya. Tinggal pencet aja home seperti ini, dan kita bisa pilih menu tanpa harus keluar dari filmnya. Bahkan kalau misalkan kita mau setting apapun, juga filmnya nggak akan mouse. Kita masih bisa melihat. Terus kita juga bisa download berbagai aplikasi, sama seperti Android TV dengan Play Store-nya. Untuk aplikasi yang lagi populer juga ada di sini, seperti Mola TV, Video, Netflix, HBO, dan lain-lain. Bahkan saat ini Samsung juga menghadirkan fitur perintah suara Google Assistant. Jadi lebih bisa relate dengan pasar Indonesia yang kebanyakan hampir semuanya pakai Google Assistant. Terus Samsung A8000 ini juga punya fitur produktivitas yang dinamakan dengan PC on TV. Jadi kita bisa sambungkan berbagai perangkat dengan mudah. Kita bisa sambungkan dengan Windows, MacBook, atau bisa dengan Samsung DeX kalau dikoneksikan dengan device Samsung yang lain yang juga support dengan Samsung DeX. Kalau untuk audio, dia memang kenceng, tapi menurut saya untuk sebuah TV seukuran 75 inch ini suaranya kurang imersif. Terus walaupun TV-nya segede ini ya, 75 inch, tapi remote-nya sekecil ini. Kalau saya pribadi sih suka yang kecil seperti ini, simple, nggak banyak tombol, jadi lebih mudah untuk dikontrol. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja pengalaman norak saya nonton di TV yang segede ini. Awalnya saya pikir, buat apa nonton di TV gede-gede seperti ini, kayak too much gitu. Tapi ternyata setelah lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, saya jadi ketagihan.
agak sulit memang untuk menjelaskannya kalau kalian nggak lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Jadi buat kalian yang rumahnya di Malang dekat dengan studio DKID, silakan kontak WA di bawah ya. Nanti kita bisa main di sini dan kita nobar bareng dan kalian rasakan sensasinya menonton di TV 75 inch Samsung AU8000 ini. Karena memang kayak bener-bener beda banget. Kalau untuk kelebihannya dari segi fungsi, TV ini bukan hanya untuk nonton film aja. Produktivitas juga bisa dengan PC on TV-nya tadi. Gaming dengan PS5 juga udah nyaman dengan ALMM-nya tadi. Terus yang menurut saya paling GG banget, dia bisa dijadikan untuk foto frame keluarga ya. Gila, Sultan mana yang beli TV 75 inch dan BTW harganya ini sekitar 25-27 juta sekarang. Sultan mana yang pasang frame foto keluarga di TV 75 inch seharga 27 juta. Kalau misalkan ada, itu berarti memang bener-bener sultan. Dan dengan harga 27 juta, kalau soal gambar nggak usah dipertanyakan lagi sih. Sesuai dengan harganya lah, bagus banget walaupun ini bukan yang kilen. Kekurangannya kalau menurut saya ada di kakinya yang masih pakai plastik, seharusnya di harga segini udah pakai aluminium. Dan untuk audionya, menurut saya untuk seukuran TV 75 inch ini, kalau misalkan bisa ditambah woofer atau bass, menurut saya akan paket lengkap gitu, jadi nggak perlu beli soundbar. Ya, itu aja sih ya. Selebihnya menurut saya Samsung AU8000 75 inch ini benar-benar mengubah perspektif saya. Yang awalnya nonton di TV besar itu buat apa, ternyata memang benar-benar beda banget, enak banget. Wah ya, jadi gambarnya itu benar-benar detail. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Ya, saya mau nonton Money Heist dulu. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.